Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi bersama saya dan Bung Rocky Gerung. Saya Hefzun Arif dari Forum News Network. Bung Rocky, kalau sampai hari ini saya lihat di timeline di media sosial, memang orang masih ramai sekali itu membicarakan soal penampilan perdana ya. Tiga orang bakal calon presiden di dalam satu panggung. Meskipun nggak bareng-bareng ya, itu di Apeksi di Makassar kemarin. Dan dari situ saya kira kemudian orang sudah mulai dapat gambaran nih. Nanti kalau Ganjar tuh seperti apa jadi presiden, Anies seperti apa, Prabowo seperti apa, dan saya kira memang ini yang perlu kita kita dorong terus ya, Bung Rocky, untuk agar publik bisa lebih memilihnya tidak dalam karung yang bocor seperti tadi itu ya, seperti membeli kucing dalam karung dan karungnya bocor gitu ya, Bung Rocky. Itu peristiwa bagus karena pada akhirnya toh yang akan diuji adalah perspektif seseorang, kemampuan dia untuk membaca sejarah, kecerdasan dia untuk mengatasi problem yang disodorkan dalam bentuk yang rumit itu. Nah, itu penanda bahwa publik menghendaki ada debat yang basisnya intelektual, ada debat yang basisnya adalah politik harapan. Walaupun politik memori diperlukan, tapi lebih baik kita bicara tentang apa sebetulnya visi setiap capres ini tentang Indonesia itu. Apa visi mereka tentang cara menyelesaikan masalah di era teknologi yang pasti ke depan akan menghantui batin manusia itu. Jadi hal-hal yang sublim di masa depan justru itu yang akan kita tagih itu. Karena pemilik kita itu yang 60% anak-anak baru itu milenials dan sebagian besar 60% itu hidup di perkotaan, mengerti bahwa problem mereka itu nggak bisa diselesaikan dengan sekedar menyodorkan seseorang yang elektabilitasnya tinggi itu. Diperlukan orang yang perspektif historisnya bagus, kemampuan dia untuk melihat percekcokan global itu akan berujung pada apa tuh. Ini yang akan kita tagih sebetulnya. Yang hal yang sudah biasa kita bicarakan di FNN dalam banyak seminar saya tuh. Tetapi soal kita sebetulnya hari ini adalah keinginan dari Presiden Jokowi untuk menghalangi orang bicara tentang masa depan. Karena di dalamnya juga ada tergantung masa depan Jokowi. Sehingga Jokowi lebih suka membicarakan masa depan dia tuh. Nah itu kemudian merembet pada figur-figur calon presiden yang berupaya untuk memikirkan masa depan dengan memasukkan variabel Jokowi dalam perspektif mereka. Kan susah kan? Karena mereka tak membutuhkan menyebut nama Jokowi atau mengkait-kaitkan dengan Jokowi supaya dia tak terhalang oleh sisa-sisa kekuasaan Jokowi hari ini. Jadi saya kira itu latarnya kenapa FNN selalu ingin ada pembicaraan yang melibatkan diskusi akademis, diskusi etika tuh dan diskusi problem-problem atau perspektif global. Nah, tapi ini agak aneh kalau Anda selalu menyatakan seperti itu, karena Anda tadi menyatakan bahwa Pak Jokowi lebih senang bicara tentang membicarakan masa depannya, sementara generasi digital sekarang ini lebih senang bicara masa depannya juga. Jadi ini kan dua hal yang bertolak belakang gitu. Tapi kalau kata lembaga survei, tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi itu 90% loh, Bung Rocky. Saya bingung kenapa nggak 100% sekalian aja ya gitu ya. Sebenarnya 100% kalau margin of errornya itu di 3 kali lipatkan ditambahkan pada 90% dapatnya 100% sebetulnya. Ya, Ini ajaibnya tuh. Milenial membaca masa depan, lembaga survei membaca masa depan Jokowi kan. Kan 90% ya, masa depan Jokowi itu. ya, Yang ya. pas eventnya, yang track recordnya nggak ada sama sekali kan. Jadi kita mau percaya apa dari hasil lembaga survei? Dengan kata lain ya udah teruskan aja kesalahan-kesalahan Jokowi itu atau menganggap bahwa publik berarti tidak punya perspektif gitu. Kan lain kalau dikasih BLT lalu ditanya ya pasti puas kan. Jadi saya kira respondennya adalah penerima BLT dalam 2 jam lalu disurvei. Kepuasan pada Jokowi puas nggak? Ya pasti puas lah dapat BLT dan minggu depan ditanya lagi itu 300.000 cukup nggak cukup. Padahal itu 2 jam juga habis tuh uang itu kan. Jadi tetap itu akal-akalan lembaga survei yang metodologinya nggak bisa dipertanggungjawabkan kan. Kan kita selalu tanya tuh apa sih metodologi Anda tuh? Itu soalnya. Ya, saya kira begini, supaya para calon presiden ini tidak terjerumus gitu juga oleh buayan lembaga survei, kita perlu sampaikan data-data yang saya kira ini, kalau ini datanya lebih valid ya, karena ini tidak ada margin errornya begitu ya. Ini kan kok komposisi demografi rakyat kita ya, 56,7% itu di perkotaan. Itu artinya kan sebenarnya ini mereka melek teknologi, mereka terpaan terhadap media sosialnya, itu sangat tinggi gitu ya, Bung Rocky, karena ini berkaitan juga dengan sebaran adalah internet gitu.
Kedua itu yang ada yang kita sebut sekarang generasi digital kita itu kan generasi muda kita itu sekarang pemilih kalau tidak salah 62%, 60 lebih ya ini pemilih itu ya. Dan saya kira ini beda sekali dengan pendekatan kita di masa lalu. Kalau dulu kan kita selalu bicara pedesaan, kita bilang Jawa Tengah, Jawa Timur ini basis yang nggak bisa disentuh oleh Anies, katakanlah ini basisnya Marhenis gitu dan juga basisnya NU gitu. Tapi kan anak generasi muda NU, generasi muda yang orang tuanya itu Marhen dan orientasinya pada PDIP, sekarang juga berubah karena karakter anak-anak generasi digital ini kan berbeda dengan generasi sebelumnya. Yaitu akses atau kecepatan berpikir milenial itu melampaui berkali-kali dari kecepatan pemetaan responden dari lembaga-lembaga survei ini. Ini kan lembaga-lembaga survei yang dulu, yang mungkin variabel baru ini bahwa new ideas of the new generation ini nggak dimasukkan sebagai variabel. Jadi dia pukul rata aja sebetulnya. Walaupun nanti ada pertanggungjawab metodologi, bahwa ini sistem cluster, bahwa ini sistem macam-macam tekniknya. Tetapi basis demografi dasar kita adalah milenial dan kita mesti assuming bahwa milenial itu beda dengan aspek politiknya nggak tergantung pada dapat tidaknya BLT itu. Jadi secara konvensional kita mengerti bahwa ide anak muda ini memang susah untuk dipetakan karena mereka fluxing, mereka betul-betul liquid. Jadi intinya adalah mereka yang liquid ini justru yang tidak bisa dibaca oleh kalangan surveyor yang udah punya standar pertanyaan tuh. Jadi kenapa timbul 90%? Ya pasti karena pertanyaannya tentang kepuasan Pak Jokowi, lalu ditanya parameternya apa, lalu disodorin jawaban tertutup BLT. Oke. Berarti pada soal BLT ya iya itu kapan dia disurvei, di desa mana dia disurvei itu. Nah fasilitas-fasilitas demografi baru ini bukan kurang dipahami, memang nggak ngerti ini lembaga survei sehingga muncul angka 90%. Ya generasi muda itu begitu muncul 90% kepuasan, mereka tanya puas di bidang apa ya, kita nggak pernah dengar tuh ada semacam pujian internasional pada Pak Jokowi. Jadi bayangin misalnya faktor generasi muda ini membaca penampilan publik Pak Jokowi di fora internasional, bukan di fora dalam negeri. Dalam negeri mereka udah tahu tuh lempar-lempar hadiah doang kan, tetapi begitu mereka riset, loh kok Pak Jokowi ditertawakan di luar negeri ya, berarti yang nggak puas memang orang luar negeri, pasti luar negeri nggak puas. Tetapi mesti dihubungkan kenapa nggak puas, karena kapasitas Pak Jokowi untuk tampil sebagai pemimpin dunia tidak ada tuh. Padahal ke depan pemimpin itu adalah pemimpin dunia. Jadi logika itu yang gagal dipahami oleh lembaga survei yang dulu ini. Ya, dan kita juga tahu bahwa di masa lalu preferensi pemilih atau voting behavior itu kan memang sangat dipengaruhi oleh satu orang-orang terdekat dan dua orang-orang yang dihormati gitu ya. Peran-peran pemimpin informal itu sangat sangat menentukan gitu ya, dan itu yang kita sering sebut juga ada budaya patron clean, terutama misalnya kalau di kalangan santri dengan kiainya. Tetapi setelah di era digital ini mereka ini beda lagi preferensinya mereka gitu. Itu bukan pada lagi tokoh-tokoh informal itu atau orang-orang terdekat. Preferensi mereka justru pada apa yang terjadi di media sosial. Ya, kita lihat misalnya di Indonesia itu kelompok anak muda yang bergerombol dalam isu lingkungan itu benar-benar masif betul tuh. Dan dengan strategi yang kuat, kampanye yang kuat, dengan narasi akademis yang tajam sekali itu. Mereka bahkan pakai istilah-istilah apa namanya total revolution atau jadi hal-hal yang menyangkut keinginan generasi baru ini untuk memulai satu grammar baru dalam politik Indonesia supaya comply dengan grammar dunia, yaitu lingkungan, yaitu feminisme, yaitu gender equality. Ini intinya tuh. Jadi kalau lembaga survei nggak paham, maka mereka akan ditinggalkan oleh anak-anak muda ini. Dan kebanyakan mereka justru perempuan yang pasti kalau kena lembaga survei, mereka menganggap nih apain sih nanya pertanyaan semacam itu tuh. Jadi sebetulnya itu yang akan extinct gitu, yang akan punah itu justru generasi tua yang nggak paham tentang isu-isu baru ini. Saya membaca banyak tulisan video dari teman-teman muda ini yang aktif betul untuk mempersoalkan bahkan di tingkat mikro kebijakan bupati, kebijakan kepala desa itu, dan mengusulkan proposal baru yang sifatnya revolusioner tuh tentang kemandirian desa, tentang public policy yang basisnya adalah feminist ethics gitu. Kalau tema-tema ini kita ucapkan kan buta huruf pemimpin kita kan. Jadi kita ketinggalan narasi dari anak-anak muda ini. Ya, jangankan mereka ya, Bung Rocky, saya misalnya saya sendiri ya, kan saya
dibilang tua banget juga belum, tapi cukup cukup lah tua gitu. Itu pun sering tergagap-gagap gitu kalau merespon dari isu-isu yang dibawa oleh anak-anak muda ini. Ini benar-benar kita mereka ini jadi semacam apa ya? Buat kita jadi aliens, tapi mereka sendiri melihat kita juga sebagai aliens gitu. Ya, mereka datang dengan ide rebellion itu dan Ya yang rebellionnya ya. iya itu kan tema keren tuh yang kita mungkin pernah pelajari itu waktu kita mahasiswa tema-tema rebellion ini lewat filsafat Albert Camus atau Nietzsche atau apa namanya free school atau teologi pembebasan Theology of Liberation. Tapi itu tema-tema perjuangan di tahun 80-an dengan basis konflik antara kapital dan gerakan sosial. Yes. Sekarang ada ide baru yaitu selamatkan bumi. Ada ide baru tentang keindahan berpikir kalau seseorang itu paham tentang lingkungan itu kelihatannya indah betul cara dia berpikir ya. Kalau paham tentang hubungan feminisme dan kerusakan lingkungan itu orang bilang oh kok lu you do speak ecofeminism right. Jadi kelihatannya ini intinya tuh. Nah, ini bagian yang paling banyak di masyarakat kita hari ini sebagai pemilih baru tuh. Dan mereka akan tagih itu. Nah, ini mereka ini yang sekarang statusnya swing voters itu, nggak tahu mau ngapain mereka tuh. Jadi mereka tertawa aja kalau dianggap bahwa Presiden Jokowi masih 90%. Oh iya, karena bagi-bagi BLT, tapi sekaligus isu perusahaan lingkungan itu mereka tahu sumbernya itu dibocorin dari Eropa, dari Amerika, bahwa Indonesia itu negara yang sebetulnya tetap ada di dalam skala perusahaan lingkungan tertinggi kan begitu. Ya, tapi kan masalahnya sekarang ini bagaimanapun juga kebijakan ini ditentukan oleh para penguasa gitu. Sementara kemudian ketika kebijakan itu tidak match dengan kepentingan dari publik kan pemerintah juga sering nggak peduli. Ini kan kita lihat misalnya dalam soal protes-protes terhadap produk legislasi di DPR. Itu kan rata-rata yang melakukan protes itu kan anak-anak muda ini, Bung Rocky itu. Sementara kemudian yang mengambil kebijakan itu adalah orang-orang tua itu yang memang ini jauh sekali antara ekspektasi publik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah nggak paham bahwa ada semacam undercurrent, ada politik apa namanya arus bawah itu yang betul-betul ingin meledakkan isu-isu baru dalam mengurus politik dan dunia dan lingkungan ini. Kalau saya pergi ke desa-desa juga itu banyak loh itu mereka punya semacam grup kecil ini di tingkat kota kabupaten yang membahas isu lingkungan terkait dengan mereka protes kenapa sih kurikulum universitas di daerah itu jarang betul bicara tentang hukum lingkungan yang basisnya adalah kerusakan ekologi, bukan hukum lingkungan yang basisnya adalah apa namanya tukar tambah kebijakan. Jadi cara berpikirnya beda sekali itu. Di semua tempat saya tetap mendeteksi bahwa ada potensi anak muda ini untuk memberontak, untuk rebel terhadap kebijakan yang tidak peduli lingkungan. Dan semua sebetulnya bersepakat bahwa satu grammar baru, satu tata bahasa baru dunia itu harus diasuh berdasarkan perspektif mereka tuh. Entah itu soal startup, tentang fasilitas-fasilitas untuk kampanye itu. Jadi ada model baru atau modus baru untuk berkampanye yang basisnya adalah etika global. Itu dasarnya. Nah kita sekarang ini NKRI harga mati. Bagi mereka apa gunanya NKRI harga mati kalau dalam 12 jam ke depan oksigen itu kurang dan mencekik seluruh rakyat negeri ini tuh karena perusahaan lingkungan. Jadi bagian-bagian itu yang saya kira aspek bagus dari anak-anak muda ini. Dan itu kalau Anda ke kampus-kampus itu kan ini kalau kampus-kampus ini jelas-jelas anak-anak muda ini ya malah mungkin mereka ini kalau kampus sekarang bukan generasi milenial kan lebih tua. Ini generasi Z ini ya sekarang di kampus-kampus. Apa sebenarnya yang menjadi concern mereka itu? Mereka concern terhadap manipulasi isu publik sebetulnya tuh. Mereka selalu menganggap bahwa itu kan opini publik yang dibentuk kan dihasilkan oleh mereka sebut jurnalis-jurnalis yang patriarkis kan. Nah, jurnalis yang patriarkis hanya mengucapkan sesuatu berdasarkan perspektif apa yang mereka sebut pembangunan isme itu. Dan itu bertentangan dengan tadi gerakan baru dunia itu yang moralnya datang dari keprihatinan terhadap bumi, bukan keprihatinan terhadap negara. Itu dasarnya kan. Jadi benar-benar lain cara berpikir mereka. Saya karena ngajar dulu etika lingkungan, jadi saya merasa senang bahwa bagian-bagian masyarakat kita akhirnya paham bahwa Indonesia ini bagian dari krisis global. Jangan kita tambahkan krisis itu. Jangan kita seolah-olah nasionalisme lebih tinggi daripada
daripada aspek-aspek global kerusakan lingkungan. Kan masa depan umat manusia itu satu paket dengan kerusakan bumi itu. Jadi new humankind ini yang saya anggap diskusi ini akan berlanjut terus. Mau siapapun yang terpilih jadi presiden, tetapi anak-anak muda ini punya pengetahuan dan menginginkan ada perubahan drastis dalam debat-debat capres ini, yang mereka pasti akan jadi swing voters dan bisa berakibat mereka golput karena mereka nggak mau bertanggung jawab terhadap kebijakan yang mereka tidak ikut merencanakan. Ya. Nah, mari kita bayangkan begini ya, Bung Rocky, bahwa pemilu itu sudah hampir pasti akan dilakukan secara curang, begitu ya. Dan kemudian yang mereka yang terpilih itu sebenarnya ya bagian dari melanjutkan rejim dari kekuasaan itu, dan dengan tetap dengan pendekatan pembangunannya seperti yang mereka lakukan, pendekatan kebijakan seperti yang mereka lakukan. Sementara ekspektasinya itu dari para pemilih yang mayoritas anak muda tadi itu berbeda sekali dengan mereka. Nah, mari kita bayangkan apa yang terjadi dengan Indonesia di masa depan kalau seperti itu. Indonesia kehilangan arah itu karena mereka akan ikut dalam kampanye dunia. Anak-anak muda ini akan ikut serta dipimpin oleh ide lingkungan di tingkat dunia itu, dan legitimasi pemerintah di tingkat dunia akan ditentukan oleh suara anak-anak muda ini. Jadi misalnya kabinet baru nanti itu ya perspektif anak muda ini yang akan dipakai oleh PBB, akan dipakai oleh Uni Eropa untuk mengukur boleh nggak kita investasi ke Indonesia itu. Demikian juga Amerika Serikat itu akan mengukur boleh nggak kita investasi di Indonesia yang kestabilan politiknya ditentukan oleh kesepakatan elit, bukan atas dasar kesepakatan etika di kalangan anak muda tuh. Jadi anak muda ini akan berperan total dan maksimal nanti setelah 2024. Nah, 2024 itu jadi alasan mereka untuk melecehkan atau mengabaikan senior-senior mereka tuh. Kenapa? Ya karena mereka anggap ini orang-orang dungu yang nggak ngerti tentang grammar baru di dunia tuh. Hubungan antara ekologi dan kesehatan reproduksi, hubungan antara kerusakan lingkungan dan potensi investasi itu. Jadi hal-hal itu yang benar-benar buta huruf, yang generasi sekarang itu generasi elitis sekarang itu adalah generasi yang buta huruf terhadap aspek-aspek baru dalam politik generasi baru ini. Bukan milenial ya, tapi saya selalu salah pakai kata milenial. Tapi bagi saya ya udah, sebagai secara generik ada perspektif baru dihasilkan oleh pemilih baru. Ya, pemilih baru atau generasi mungkin yang lebih aman generasi digital, karena semuanya ini kan hidup. Digital, ya, mereka memang lahir dalam era digital ya sekarang ini, anak-anak ini sekarang ya. Nah, jadi saya membayangkan akan terjadi seperti ini dong, Bung Rocky. Ada mereka elit penguasa gitu yang teraliniasi dari para pemilihnya atau dari rakyatnya. Sementara kemudian ada kelapisan rakyat yang anak-anak muda ini tadi yang merasa dia mereka bukan presiden saya, gitulah kalau gerakan itu. He is not my president, kan begitu misalnya. Dan ini kan kemudian menurut saya ini kan jadi seperti apa ya Indonesia ini kalau itu wajahnya nanti? Kalau terpecah secara etnis ya itu memang problem antropologi kita secara etnis. Terpecah secara agama ya itu memang politik identitas adalah bagian dari problem kita. Tetapi terpecah karena kegagalan berpikir itu kutukan bagi negeri ini kan. Nah, anak-anak baru ini yang menganggap bahwa pemilu itu adalah urusan generasi kami karena kami akan memberi warna pada Indonesia, dan kami bukan sekedar warga negara Indonesia, kami warga dunia tuh. Kami terhubung secara digital dengan otak yang ada di Harvard, otak yang ada di Birmingham misalnya tuh, otak yang ada di LSE. Begitu mereka berpikir tuh. Jadi bagi mereka ya udah percakapan global itu biasa aja tuh. Mereka nggak minder seorang anak di Tasikmalaya di Universitas Siliwangi misalnya yang belajar tentang gerakan lingkungan hidup yang mengambil isu radikal tentang environmental ethics itu, dia nggak akan minder berhadapan dengan anak di LSE misalnya di Birmingham atau di pusat-pusat studi lingkungan di Kanada, karena mereka satu fasilitas yaitu melek digital. Jadi mereka akan tumbuh lebih cepat dibandingkan ide mereka akan tumbuh lebih cepat dibanding dengan ide public policy yang mesti dirapatkan antar partai kan. Itu masa depannya begitu jadinya nanti. Ya, nah saya kira ini yang mesti disadari oleh para elit politik ya. Jadi nggak bisa terjadi semacam itu karena mungkin saja sekarang ini dengan era digital ini memungkinkan mereka melakukan apapun tetap di Indonesia. Gitu. Kalau dulu mungkin keputusannya ya terjadi itu yang kita sebut brain drain ya, banyak yang kabur, otak-otak pintar ini cerdas kabur ke luar negeri.
Tapi kalau anak sekarang mungkin mereka nggak harus kabur ke luar negeri, tapi mereka memang terkoneksi langsung dengan dunia gitu ya, dan nggak ada urusannya dengan Indonesia itu, forget it buat Indonesia gitu ya. Ya itu yang kita bayangkan nanti. Mungkin tahun semester pertama 2004 ada presiden baru, lalu presiden mulai ngomel kok nggak ada semacam nasionalisme lah. Ya ini anak-anak muda ini menganggap ini apa itu nasionalisme itu? Apa pentingnya sejarah kalau masa depan kita itu di depan mata kita itu akan mengalami degradasi dan bahkan kehancuran, akan akan lenyap secara ekologi kan. Jadi bagian ini sebetulnya tuh. Nah sekali lagi kita mau pantau sebetulnya keseriusan pemerintah atau elit yang lagi bersaing ini untuk paham bahwa anak-anak muda ini adalah penentu masa depan, bukan koalisi mereka, bukan koalisi kalian yang akan menentukan Indonesia, tetapi koalisi pikiran anak-anak muda ini yang akan terhubung secara digital dengan koalisi pikiran yang sama anak-anak muda di Eropa, di Finlandia, di Belanda, di apa namanya Ontario atau di pusat-pusat studi nilai-nilai baru di seluruh dunia. Dan pusat-pusat studi itu dengan mudah diakses dalam 4 menit. Kita udah tahu apa yang dipercakapkan oleh anak muda Kanada, bagaimana cara anak muda Eropa mengerti tentang fashion yang basisnya harus anti deforestasi, kan ide-ide itu sebetulnya. Ya, 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 ya. Sementara kita di sini masih sibuk berdebat soal IKN. Itu kayak bagi mereka tuh IKN itu apa, itu kayak Jurassic Ya. Park akhirnya nantinya tuh. Mereka bisa dibuat metaverse saja itu. Kalau Ya, itu. Oke, Moroki. Jadi mudah-mudahan saja ya gagasan-gagasan semacam ini juga mulai juga masuk dalam pikiran-pikiran para, setidaknya kalau bukan calon presiden, tim-tim yang ada di sekitar presiden, karena calon presiden, karena kita tahu kan banyak anak muda-muda cerdas yang ada di seputar calon presiden yang akan berlaga nanti gitu. Anak-anak muda cerdas ini kadang-kala dia cerdas, tapi dia nggak mampu mengucapkan itu karena ada beban buat dia mesti menyelenggarakan kepentingan si presiden. Padahal sebetulnya dia ada di situ untuk mempengaruhi presidennya agar percaya bahwa ada pikiran baru, pikiran muda. Itu juga apa namanya hambatan mentalnya ada di situ. Ya, dan mereka nanti akan bergabung dari generasi-generasi yang tidak peduli dengan siapapun yang memerintah di negara ini gitu. Ya, itu poin dasarnya tuh. Yes. Oke, thank you Moroki, tetap 0%. Ya. Yes. Salam anak muda pemberontak. Yes.